mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Kehadiran sosok Gibran di acara Rapimnas kemarin membuat masyarakat Indonesia geger dari Sabang sampai Merauke, di mana selama ini Gibran disanjung-sanjung sebagai calon wali kota Solo yang begitu luar biasa. Namun pada hari kemarin Gibran digegerkan dalam sebuah acara Rapimnas, di mana acara tersebut acara Rapimnas Golkar, di mana masyarakat Indonesia berasumsi bahwa Gibran akan menjadi calon cawapres dari Prabowo Subianto, di mana sebelumnya Bapak Presiden Joko Widodo sudah bersanjung-sanjung kepada kader partainya yang akan diusung calon capres di tahun 2024. Dan Bapak Presiden Joko Widodo pernah menekankan untuk yang rambut putih yang ditunjuk secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Akan tapi kali ini akan menjadi situasi yang begitu ketar-ketir, baik di partai PDIP maupun di masyarakat Indonesia yang selama ini Gibran Rakabuming disanjung oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi ketika ada isu yang begitu luas di tengah masyarakat, Gibran akan diasumsikan dalam acara kemarin, di mana asumsi masyarakat Indonesia Gibran akan bisa menjadi cawapres dari Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Golkar. Banyak netizen, banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berasumsi kepada Bapak Presiden Joko Widodo, yang mengkritik sekeras-keras mungkin kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kacang lupa kulitnya. Oke guys, untuk itu mari kita dengarkan beberapa komentar keras dari netizen berikut ini. Kita langsung gas. Akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Selamat Mas Gibran atas pilihan politik Anda. Kacang lupa kulitnya. Aduh, kacang lupa kulitnya, nggak tahu diri. Ingat Mas Gibran, pesan saya, jangan jadi pengkhianat. Sekali lagi pesan saya, jangan jadi pengkhianat. Karena pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Sekali lagi, pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Dan perlu diingat, seorang pengkhianat akan selalu dibenci, akan selalu dilaknat oleh teman-teman lamanya sepanjang hayat. Ingat, sepanjang hayat. Dan seorang pengkhianat akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Pasti. Ya, semoga Mas Gibran bukan tipe seorang pengkhianat. Tetapi yang saya harapkan sampai detik ini Mas Gibran adalah seorang satria yang setia. Itu Mas Gibran, sekali lagi selamat atas pilihan politik Anda. Semoga nanti jika Mas Gibran memang menjadi seorang, seperti yang saya bilang di atas tadi, seorang pengkhianat, ya semoga nanti di tempat yang baru tidak dikhianati oleh
orang atau teman yang lainnya, atau bahkan sebaliknya. Semoga nanti di sana Mas Gibran bisa menjadi pengkhianat yang lebih dahsyat daripada yang sekarang. Tapi sekali lagi, sampai detik ini saya masih berharap semoga Mas Gibran bukan seorang pengkhianat. Salam waras Mas Gibran, salam akal sehat Mas Gibran. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Ini adalah sebagai unek-unek daripada hati saya sebagai rakyat kecil yang kurang paham berpolitik. Yang tertanam di sini sampai saat ini adalah kata-kata yang selalu berulang-ulang, yaitu apa? Tetaplah tegak lurus, jangan abu-abu, jangan mencela-mencela. Ojo kesusu, ojo gerasa gerusu, jangan tergesa-gesa. Tuh yang tertanam di sini sampai saat ini. Pilihlah pemimpin yang tidak suka duduk di ruangan yang ber-AC dingin, tetapi pemimpin yang mau turun ke bawah, berbaur dengan masyarakat. Pilihlah si rambut putih. Itu yang selalu tertanam di sini. Pilihlah pemimpin yang bisa meneruskan program-program pemimpin sebelumnya. Yaitu siapa? Si rambut putih. Itu yang tertanam di sini. Sampai saat ini saya sebagai rakyat kecil manut kata-kata itu dan tidak akan pernah goyang. Bagi saya ya, ini pribadi saya, memilih pemimpin itu, memilih Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud, bukan memilih sosok saja. Memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah memilih orang yang tepat, menyelamatkan NKRI. Itu kalian yang bermanuver di atas sana mengajarkan kami untuk selalu tegak lurus dan jangan abu-abu. Lalu apa yang kami lihat akhir-akhir ini? Oke, tapi percayalah, sebagai militan saya pribadi, saya akan tetap mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi RI 1. Hanya beliaulah yang layak memimpin negeri ini. Bagi saya hanya beliau. Mau ada orang yang membelot kek, mau tidak ada kek, bagi saya tetap Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu adalah pilihan yang paling tepat. Suara rakyat kecil yang bodoh tetapi tahu beretika, tahu berterima kasih. Jangan seperti kacang yang lupa pada kulitnya, jangan. Ganjar Mahfud adalah pilihan yang tepat. Ingat 2024. Tetap tegak lurus. Jaga Pancasila, jaga NKRI, Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang paling layak memimpin negara ini. Merdeka! Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin
yang seneng duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Oke guys, semoga Mas Gibran akan mendengarkan dan seleksi kembali suara-suara dari masyarakat Indonesia, ya, di mana masyarakat Indonesia yang selama ini sudah percaya 100%, sudah percaya sepenuhnya kepada Mas Gibran, dan lebih khusus masyarakat Indonesia selama ini sudah percaya 100% kepada Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Bapak Presiden Joko Widodo pernah menekankan sebagai calon capres yang diusung oleh Partai PDIP, dan itu bukan lain yaitu rambut putih, itu Ganjar. Atas apa yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tentu masyarakat Indonesia yang mencintai kepada Bapak Presiden Joko Widodo, yang bisa melihat dari segi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo yang begitu luar biasa di mata masyarakat Indonesia. Ya, walaupun banyak yang salah di mata masyarakat Indonesia atas kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang begitu antusias terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, di mana selama ini masyarakat Indonesia begitu menaruh perhatiannya terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, terhadap siapa capres selanjutnya, siapa pemimpin negara Republik Indonesia di tahun yang akan datang ini. Dan di situ Bapak Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung, yaitu Bapak yang rambut putih, Ganjar Pranowo. Dan masyarakat Indonesia berkomentar di media sosial bahwa mereka tidak akan lenceng atas pilihannya itu, karena itu ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Akan tetapi dengan adanya situasi yang begitu ketar-ketir di tengah masyarakat, yang begitu ketar-ketir di kalangan partai PDIP, maupun kader-kader PDIP, pimpinan partai PDIP, ya begitu ketar-ketir ketika mendengar informasi Gibran, ya, yang diasumsi Gibran akan menjadikan cawapres dari Prabowo Subianto. Ya, tentu ini membuat masyarakat Indonesia merasa kesal, merasa lemas yang begitu luar biasa. Karena apa? Ternyata selama ini apa yang diungkapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menurut masyarakat Indonesia itu sama halnya diumpamakan kacang lupa kulitnya, dan itu sia-sia saja. Akan tapi masyarakat Indonesia banyak yang berkomentar tetap tegak lurus untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
sebagai orang-orang untuk memimpin negara Republik Indonesia ini ke depan. Untuk itu guys, kita harus meneliti dulu serta lebih mendalam untuk memilih seorang pemimpin ya, karena ini mendua guys ya, ini sangat mendua. Joko Widodo tunjuk Ganjar Pranowo untuk menjadi capres di tahun 2024. Akan tetapi di satu sisi juga Gibran, anak kandungnya Bapak Presiden Joko Widodo, akan hadir di acara kemarin, acara Rapimnas. Di sana Gibran ya diasumsikan oleh masyarakat Indonesia, Gibran ternyata akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Golkar. Tentu ini dua pilihan yang begitu kita harus memikirkan secara keras-keras mungkin ya. Dua pilihan yang begitu mendua guys. Oke guys, untuk itu mari kita dengar beberapa cuplikan video berikut ini dari masyarakat Indonesia. Kita langsung cek. Kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun, Anda belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya masa DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tidak provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden loh. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Negara sebenarnya 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Prabowo itu angkanya tinggi sekali itu karena pekerjaan Gerindra secara institusional. Sekarang di dalam tubuh yang sehat itu dimasukkan virus yang namanya Gibran. Dan orang akan melihat ini bakteri, ini ngapain ada bakteri di situ kan? Bukan Gibran yang salah adalah proses untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden. Dulu saat Mas Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo, mengganti kepemimpinan ayahnya yang sebelumnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia, katanya bukan politik dinasti karena melalui proses pemilu kada langsung dan yang menentukan pilihannya adalah masyarakat. Tetapi sekarang saat Mas Gibran digadang-gadang dicalonkan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, tiba-tiba itu adalah politik dinasti. Jadi politik dinasti itu ternyata tergantung kepentingan siapa yang mengusung, bukan terminologi dari sebuah politik yang dianggap keliru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Nah, dinasti itu apa sih? Kalau dinasti kita pergi ke toko, dinasti itu merek minyak wangi. Yang penting bisa memberikan rasa harum bagi siapapun yang menciumnya. Semoga bangsa Indonesia itu suatu saat bisa menikmati rasa harum dari dinasti yang menjadi pilihannya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Betul Pak Ahok, pilih yang jujur dan berani. Janganlah pilih anak muda yang cuman mengejar kekuasaan, yang bingung mau pindah sana, pindah sini, pindah sana. Biar anak muda kalau sudah bingung mengejar kekuasaan, itu sudah tak beres itu Pak Ahok. Jangan dipilih tuh. Karena nanti akhirnya rakyat juga yang susah. Gak tahu malu. Dibesarin sama PDIP, bingung mau loncat sini, loncat sana.
Apa ini? Sekarang nggak Gibran-Gibranan, Jokowi-Jokowian, apa semua itu? Udah nggak beres ini. Ya, jadi saya dengar Mas Gibran, tapi kita itu hanya bisa membicarakan nama-nama yang secara konstitusi memang boleh jadi cawapres. Nah, konstitusinya mengatakan bahwa untuk menjadi cawapres harus berusia di atas 40 tahun. Jadi rasanya menjadi salah untuk membahas nama-nama yang tidak sesuai kriteria konstitusi. Ya kan? Jangan sampai kita ini unkonstitusional. Luar biasa, hari ini banyak telepon masuk, WA masuk. Tanya tentang Prabowo Gibran kepada saya. Komentarnya apa Pak Wartoyo? Saya jawab dengan apa adanya. Saya dengar berita itu sudah lama bahkan. Sudah lama. Makanya Pak Wartoyo berani masuk mendukung Mas Ganjar Pranowo. Alasan saya, ini merupakan perjuangan saya yang sangat luar biasa dan ini harus kita perjuangkan. Makanya saya mendukung Mas Ganjar Pranowo. Monggo silahkan jenengan nilai piyambak perjuangan yang bagaimana. Monggo jenengan sudah dewasa untuk menilai hal ini. Saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Kacang lupa kulitnya. Pak Jokowi harus kembali saya ingatkan. Dari sosok yang bukan siapa-siapa, siapa yang melahirkan, mendorong, dan membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai 5 kali mendapat jabatan publik. Wali Kota Solo 2 kali. Gubernur, kemudian Presiden selama 2 periode. Itu endorsement dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mas Gibran masih di PDIP. Mas Gibran gimana Mas? Agak buka dikit Mas, kesini Mas. Mas apa udah mengundurkan diri dari PDIP atau belum? Mas udah masuk PDIP. Nanti aja lah ya. Tadi kesini atau terus? Tapi kemarin kabarnya udah ketemu Mbak Puan. Sudah komunikasi. Ya, Mas, poin yang dibahas dengan Mbak Puan. Kabar ya. Kabar ya. Terima kasih. Jalan ya. Mas Gibran jalan ya. Mas Gibran jalan ya. Buka sedikit ya, buka jalan ya. Buka ya, buka Prabowo Mas. Buka ya, buka ya. Awas ya. Ya. Ya, turun. Ya. Oke ya. Disindir politikus PDIP, begini tanggapan tegas Gibran. Mengingatkan aja, terutama yang muda-muda itu. Ada satu etika, kalau Presiden Jokowi bilang di DPR berpolitik dengan budi pekerti, tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega biar anaknya diistimewakan lah ini.
alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal. Kalau Gibran kemudian maju keluar dari PDI Perjuangan, kita nggak terbayang aku etikanya, tata keramanya, budayanya, nggak terbayang saya. Dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih, itu saya pasti akan kalah. Keputusan terakhirnya itu ada di warga, masyarakat. Bukan masalah tiket, bukan masalah anak ini, anak itu. Saya nggak tahu Pak Panda kemarin ngomong apa, tapi ya udah masukannya kami terima gitu. Dan Pak Panda sendiri juga yakin kalau Mas Wali tidak akan kemana-mana dan tetap stay di VKI? Ya nek yakin ya aja muni-muni terus ya Pak Panda. Oh enggak, beliau kan senior saya. Ya oke guys, jadi seperti itu videonya. Beberapa komentar dari masyarakat Indonesia yang begitu merasa cemas terhadap Mas Gibran ya, yang merasa cemas terhadap apa yang diungkapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selama ini, yang sudah sanjung-sanjung terhadap Pak Ganjar Pranowo ya. Akan tapi dengan munculnya sosok Gibran yang akan diasumsikan oleh masyarakat Indonesia sebagai calon cawapres dari Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Golkar, membuat masyarakat Indonesia begitu cemas ya. Ada yang merasa cemas, ada yang merasa mendua atas variasi pilihannya. Mau pilih Mas Ganjar, rasa mendua. Mau pilih Mas Gibran, rasa mendua. Dan saya juga rasa mendua guys, karena kedua-duanya itu ya, Ganjar Pranowo pernah ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu kita tahu siapa sih Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo merupakan presiden yang kinerja kerjanya begitu luar biasa di mata masyarakat Indonesia. Dan kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Bapak Presiden Joko Widodo mencapai 82%. Tentu itu hasil yang sangat memuaskan. Lalu bagaimana dengan pilihan teman-teman semua? Apakah masih mendua? Ya, silakan komen di kolom komentar. Dan tadi kita tahu, termasuk Pak Anies Baswedan juga ikut berkomentar, Pak Ahok dan Jarot juga ikut berkomentar. Tentu ini merasa mendua ya, mau pilih siapa. Oke guys, jadi bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Jangan merasa mendua. Kalau menurut saya tetap Ganjar Pranowo. Terima kasih.